Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid 12 volt 1000 watt. Ini pesanan dari saudara Hirman Susanto yang berada di Kabupaten Belitung. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, dan di sini ada baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Untuk tampilan dalam di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, dan di sini ada MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya, dan di sini ada input dari PLN 220 volt. Kemudian yang paling kanan adalah output. Kemudian untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, ini pemasangan untuk kabel tidak boleh terbalik, positif dan negatif. Nanti jika sudah terpasang ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Tegangan dari baterai sudah masuk. Kemudian kita lihat di sini indikator dari inverter juga sudah nyala. Kemudian kita lihat di bagian depan untuk indikator PLTS juga sudah menyala. Kita nyalakan untuk MCB output. Untuk output kami menggunakan kipas angin. Oke, seperti ini. Dan kita lihat tegangan output dari PLTS yaitu 231 volt. Kemudian yang kuning adalah daya output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian yang putih, warna putih ini adalah suhu di dalam box. Kemudian ada arus output, kemudian ada timer, dan yang paling bawah ini adalah konsumsi daya atau kWh meter. Kemudian untuk kapasitas dari baterai saat ini 12,9 volt atau oke. Lanjut kita sambungkan ke listrik PLN. Oke. Input dari PLN sudah masuk. Kita lihat dulu untuk tegangan dari PLN. Tegangan dari PLN saat ini 221, sedangkan untuk PLTS 230. Artinya untuk tegangan PLN ini lebih rendah daripada tegangan PLN. Oke ya. Lanjut kita ke mode, atau di sini ada switch selector. Jadi di sini terdapat 3 mode. Yang pertama mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Oke, kami jelaskan sedikit untuk mode auto. Jadi untuk mode auto, output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas baterai ini di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau kapasitas dari baterai ini sudah berkurang atau di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Dan nanti jika kapasitas baterainya sudah terisi sampai 13 volt, PLTS ini akan dinyalakan kembali dan outputnya langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah berkurang. Oke, seperti ini. Untuk saat ini kapasitas dari baterai di bawah 30% atau saat ini 11,2 volt. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah otomatis menggunakan PLN. Nanti PLTS akan dinyalakan kembali jika baterai ini sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90% ya. Oke, seperti ini.
tegangan dari baterai sudah 13 volt, PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, normal ya untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto. Jadi output akan menggunakan PLN secara terus-menerus. Sementara PLTS ini akan menjadi backupnya. Dengan catatan untuk PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jika sewaktu-waktu listrik padam, ini seperti ini, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, output langsung berpindah otomatis menggunakan PLN kembali. Oke, seperti itu untuk mode PLN normal. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Untuk mode PLTS ini, jadi untuk PLN ini tidak digunakan sama sekali. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh, kapasitas penuh sampai baterai habis, dia akan menggunakan PLTS. Oke, saat ini kapasitas dari baterai tinggal 14%, dan untuk tegangan juga ikut turun ya dari inverter, atau tegangan output dari inverter juga ikut turun. Oke, kita turunkan lagi untuk tegangan atau kapasitas baterai. Oke, di sini sudah 0% ya. Untuk tegangan juga ikut turun. Jadi untuk mode PLTS ini akan menggunakan semua kapasitas dari baterai sampai 0% seperti ini. Jadi untuk mode ini tidak kami sarankan ya, karena jika baterai digunakan sampai habis seperti ini dikhawatirkan dapat mempercepat dari kerusakan dari baterainya. Oke, seperti itu saja untuk uji coba kali ini. Jadi untuk semua mode normal, secara fungsi juga sudah normal. Kemudian untuk kondisi box seperti ini. Oke, semua dalam keadaan baik, jadi siap dilakukan pengiriman ke saudara Herman Susanto yang berada di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Sekian saja untuk video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.